Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Nah, aritmatika sosial adalah cabang matematika yang berfokus pada penyerapan operasi aritmatika dalam situasi kehidupan sehari-hari, seperti membagi benda-benda di antara sejumlah teman atau menghitung biaya pembelian. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan matematika mereka secara praktis. Kemudian ada jenis-jenis di aritmatika sosial. Yang pertama itu ada presentasi untung dan rugi. Itu biasanya ada ketika kita membeli antara pedagang dan penjual. Itu ada presentasi untung dan rugi. Kemudian ada presentasi kerugian atau dari penjualan kah atau dari apa. Kemudian ada menentukan bunga tunggal. Itu biasanya ada di bank-bank, atau di tempat-tempat lain yang mempunyai bunga gitu. Kemudian ada diskon atau potongan harga dari setiap pembelian ataupun sesuatu yang dibeli, kemudian ada diskon atau potongannya. Yang kelima itu ada bruto, ada neto dan tara. Yang keenam itu ada pajak. Oke. Selanjutnya, aplikasi aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Yang pertama, ketika kita belanja di supermarket, menggunakan aritmatika sosial untuk menghitung total belanja, membagi biaya dengan teman sekamar, dan mengelola anggaran. Kemudian ada penggalangan dana. Itu merencanakan acara penggalangan dana, membagi formula pendaftaran, dan menghitung total dana yang terkumpul untuk tujuan yang berbeda. Itu menggunakan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini diberi contoh soal, yaitu bunyi soalnya diberikan sebuah data di mana tertera nama barang, harga, satuan, dan jumlah barang. Nah, carilah setiap jumlah harga dari barang yang dibeli, kemudian tentukan diskonnya dan harga bersih atau neto yang dari setiap barang yang dibeli. Kemudian diketahui dari soal berikut barang yang mendapatkan diskon jika pembelian barang lebih dari 4 barang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa barang-barangnya itu ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, penggaris, tempat pensil, spidol dengan harga satuannya masing-masing terlihat pada tabel. Kemudian ada jumlah barangnya juga terlihat pada tabel. Kemudian sekarang kita tentukan jumlah harga, diskon, harga bersih. Nah, pada kita mencari itu, kita biasanya menghitung, kayak misalnya menghitung jumlah barang dari harga pensil, kita tinggal mengali biasanya kan. Namun ini kan banyak nih datanya. Nah, kita bisa menggunakan Excel ini untuk membantu kita agar bisa menyelesaikan soal-soal yang seperti ini, atau yang lebih banyak datanya, atau lebih dari perkiraan yang memperlambat pekerjaan, bisa kita menggunakan Excel. Nah, caranya gimana? Sekarang kita akan ke Excel untuk menyelesaikan satu soal tersebut. Nah, di sini kita sudah membuka Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan data. Nah, data tersebut di mana kan pembelian tadi, di mana ada barang, ada harga satuannya, ada jumlah barangnya. Yang kita cari apa? Jumlah harga, kemudian diskon dalam 2% atau harga bersih. Tadi kan dibilang kalau misalnya diskonnya itu bakal terjadi ketika pembelian barang lebih dari 4. Nah, sekarang kita akan mencari satu-satu dulu. Dari jumlah harga dulu kita cari, baru nanti ke diskon, baru kita akan cari ke harga bersihnya. Gimana sih caranya? Sekarang kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, di sini saya memberi nama itu toko alat tulis Dora. Nah, di sana kan terjadi pembelian antara pedagang dan penjual. Sekarang yang ditanya, berapa sih ketika kita membeli pensil yang seharga satuannya itu 2.000, yang jumlah barangnya itu 5. Nah, caranya itu untuk mengetahui jumlah harga dari setiap barang yang kita beli dengan harga satuannya. Caranya itu kita bisa tekan itu sama dengan di keyboard, kemudian buka kurung yang ada di keyboard, kemudian kita tekan itu B4 di sel B4 nih. Tadi di harga satuan, kemudian kali kita bisa klik di keyboardnya itu ada tanda bintang. Nah, kita klik saja, kemudian kali dengan jumlah barang.
Nah, jumlah barang. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tinggal tekan enter. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya harga dari jumlah harga dari barang yang kita beli tadi kan 5, kemudian harga satuannya itu 2.000. Jadi untuk jumlah harga dengan barang 5 tadi dengan harga satuan 2.000 itu 10.000. Nah, kalau misalnya di manual-manual tersebut kita menghitung satu-satu baru kita tahu. Tapi di sini tidak. Ketika barang itu sudah dapat satu, kita dengan mudahnya hanya melihat berapa sih jumlah harga dari yang lainnya. Caranya kita pergi ke tepi kanan, kemudian sampai keluar tanda tambah seperti ini. Kan ada berapa macam nih? Ada tambah yang dimensi gitu. Kemudian ada yang seperti ini. Ini artinya kalau jika ada tanda yang keluar kayak gini, itu artinya memperbesar selnya. Contohnya gini. Oh, maaf. Kita kembalikan kembali. Nah, kalau misalnya ada tanda seperti ini, itu memperbesar namanya. Tapi jika misalnya ada yang dimensi itu artinya blok. Itu artinya blok semua. Tapi jika ada tanda tambah seperti ini, kecil tanda-tandanya, itu artinya kita tinggal turunkan saja ke bawah. Nah, sudah tertera harga dari setiap yang ini. Jadi mudah, kita hanya cari satu aja jumlahnya, kemudian kita blokir semua dengan syarat ada tanda tambah yang seperti tadi. Coba kita kembali. Kemudian kita ulang. Nah, ada tambahan seperti ini. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, keluar harganya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuktikan lagi, kita kembalikan lagi nih. Kita tekan ini, unduh. Kemudian misalnya kita mau menghitung pulpen. Nah, kita ulang aja sama dengan. Kemudian buka kurung kembali. Kemudian tekan harga satuannya. Kemudian klik kali atau bintang yang ada di keyboard, kemudian 3. Nah, kemudian kita tutup kembali, kita enter. Nah, 12.000. Nah, di sini 12.000. Misalnya kita kembalikan ke unduh. Nah, tadi kan ada 12.000 nih setelah kita cari pulpen. Coba kita klik yang seperti tadi. Kita blok, ada tanda tambah seperti ini. Nah, terbukti kan di sini ada angka 12.000. Seperti itu, mudah bukan? Nah, tadi kita udah menghitung jumlah harga dari setiap barang yang dibeli di toko alat tulis Dora. Nah, selanjutnya kita akan menghitung diskon dengan syarat tadi. Barang akan terjadi diskon ketika barang tersebut lebih dari 4. Kemudian ditetapkan bahwa diskonnya itu 2/2%. Nah, cara-caranya itu sangat mudah. Kita klik aja di tanda diskon ini, kemudian kita klik formula. Nah, kemudian di sini kita klik insert function satu kali saja. Kemudian di sini banyak nih pilihannya, ada if, sum, average, hyperlink, count, max, sin. Nah, kita pilihnya if untuk mencari diskon. Kemudian kita klik OK. Nah, di logical text ini kita tulis tadi jumlah barangnya itu 5 di C4, artinya di C, kemudian di sel C4 ini. Kemudian kita klik C4 ini, kemudian tadi kan lebih dari 4, kita klik tanda lebih dari di keyboard, kemudian lebih dari sama dengan 4. Nah, kemudian di value if true ini kita tulis tadi berapa? 2% kan diskonnya, kita tulis 2%, tanda 2% ini, kemudian dikali ada tanda bintang di keyboard, kemudian dikali sama harga atau D4 ini jumlah harganya. Nah, kemudian di value if plus ini kita klik aja 0. Kemudian kita klik OK. Nah,
di sini sudah nampak diskon di 5 barang yang harga satuan 2.000 ini di 200 perak. Nah, selanjutnya kita tadi kan di jumlah harga kita tinggal klik blok ke bawah kan untuk mendapatkan jumlah harga yang ke bawahnya. Ini juga berlaku. Kita cari sampai ada tanda tambah di sini di ujung kanan, kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, di sini terdapat bahwasanya diskonnya itu pada pensil yang harga satuannya 2.000 dengan jumlah barang 5.000 ada 10 jumlah harganya 10.000 dengan diskon 200. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ketika kita sudah tahu jumlah harga, diskon, nah kita cari harga bersihnya atau netonya. Caranya gimana? Caranya sangat mudah. Rumus dalam untuk mencari harga bersihnya itu tidak di aritmatika itu jumlah barang dikurang diskon. Nah, di sini tertera kan jumlah barang dikurang diskon. Caranya itu klik di sini, kemudian ada tanda tambah dengan, kemudian buka kurung. Buka kurungnya berapa tadi? Jumlah barangnya yang mana? Yang ini kan yang pertama yang untuk pensil 10.000, D4-nya itu berarti di sel D4. Nah, di sini itu yang berdasarkan D4. Kemudian dikurang berapa? Dikurang ada tanda min di situ atau tanda min di keyboard. Dikurang sama apa tadi? Dikurang sama diskon. Berarti dikurang dengan 200. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, tertera bahwasanya harga bersih atau neto dari pensil tersebut ialah 9.800. Kemudian untuk menghitung yang di bawah-bawahnya lagi berlaku juga seperti mencari diskon tadi. Tinggal kita cari tanda tambah seperti ini muncul, kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya harga bersihnya itu berjumlah di pensil harganya 9.800, pulpen 12.000 dan seterusnya. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi untuk mencari diskon, ataupun dalam aritmatika itu bisa menggunakan Excel tersebut, konsep Excel ini. Asalkan kita bisa tahu cara cari diskon gimana, cara jumlah harga gimana, atau mencari harga bersihnya gimana, seperti itu. Nah, tergantung, yang penting kita ingat rumus dari cara jumlah harga untuk menghitung diskon gimana rumusnya, kemudian harga bersih nanti ada cari yang lainnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Mungkin penjelasannya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kedepannya akan saya jelaskan lebih lagi tentang teknologi yang bisa dijadikan media untuk pembelajaran matematika. Baik, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.